Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Widya Pratama dengan NIM 310111021939 dari kampus Banjarbaru. Dalam tugas teknik presentasi ini, saya ingin mempresentasikan tentang search engine. Adapun pengertian dari search engine tersebut yang sering kita sebut dengan SE adalah suatu portal website yang menyediakan data-data yang dibutuhkan pengguna internet. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, pengunjung internet harus mengetikkan kata atau yang biasa disebut dengan keyword ke dalam search engine tersebut. Saat ini yang paling terkenal adalah google.com, yahoo.com, bing.com, dan lain-lain itu yang berasal dari luar negeri. Sedangkan portal search engine yang dari Indonesia yang saya ketahui adalah cangkok.com dan detiksearch.com. Cara kerja sistem search engine adalah menggunakan rumus algoritma. Jadi, setiap ada website yang mempunyai data sesuai dengan kriteria yang dicari pengunjung, search engine akan menampilkan keyword yang sesuai dimasukkan oleh pengunjung. Search engine akan berusaha mungkin menampilkan data-data yang paling relevan dengan yang diinginkan oleh pengunjung tersebut. Berbagai kemungkinan data yang akan ditampilkan, dan search engine punya banyak pertimbangan yang dituangkan dalam algoritmanya. Terus algoritma ini terus berkembang karena perkembangan teknologi yang ada di samping banyak website yang berusaha agar website dia muncul di halaman pertama pada hasil pencarian. Terus rangkuman cara mencari informasi dengan menggunakan search engine tersebut. Search engine disebut juga dengan mesin pencari, di mana sistem yang ada pada sistem tersebut diolah melalui satu atau sekelompok komputer yang berfungsi untuk melakukan pencarian data. Search engine yang saat ini populer di kalangan masyarakat adalah google.com dan yahoo.com. Melalui search engine, kita dapat mencari informasi berupa web, gambar, video, direktori, lokal, berbelanja, dan lain-lain sebagainya. Terus mesin pencari web yang bekerja dengan cara menyimpan data tentang banyak halaman web, terus itu diambil langsung dari www atau web crawler. Terus data halaman web disimpan dalam sebuah database index untuk digunakan dalam pencarian selanjutnya. Sebagian mesin pencari seperti Google menyimpan seluruh atau sebagian halaman sumber yang disebut dengan cache maupun informasi tentang halaman web itu sendiri. Ketika seorang pengguna mengunjungi mesin pencari dan memasukkan query biasanya dengan menggunakan kata kunci, mesin mencari indeks dan memberikan daftar halaman web yang paling sesuai dengan kriterianya. Biasanya disertai ringkasan singkat mengenai judul dokumen dan terkadang sebagian teksnya saja. Manfaat mesin pencari tergantung pada relevansi hasil-hasil yang diberikannya. Meskipun mungkin ada jutaan halaman web yang mengandung suatu kata atau frase, sebagian halaman mungkin lebih relevan, populer, atau otoritatif daripada yang lainnya. Terus kebanyakan mesin pencari menggunakan berbagai metode untuk menentukan peringkat hasil pencarian agar mampu memberikan hasil yang terbaik terlebih dahulu. Cara mesin menentukan halaman mana yang paling sesuai dan urutan halaman itu diperlihatkan sangat bervariasi. Metode-metodenya juga berubah seiring dengan waktu, dengan berubahnya penggunaan internet dan berevolusinya teknik-teknik terbaru. Sebagian besar mesin pencari web adalah usaha komersial yang didukung pemasukan iklan dan karenanya sebagian menjalankan praktek kontroversial, yaitu membolehkan pengiklan membayar agar halaman mereka diberi peringkat lebih tinggi dalam hasil pencarian. Namun, pada Google, iklan memiliki ruang tersendiri hasil pencarian tersebut, sehingga diharapkan tidak mempengaruhi hasil pencarian. Terus, adapun fungsi search engine, memang secara umum fungsi search engine adalah untuk mencari informasi dalam waktu singkat. Tetapi secara khusus, search engine memiliki banyak fungsi dalam prakteknya. Macam-macam fungsi search engine tersebut adalah yang pertama dapat mencari informasi dalam bentuk website. Yang kedua,
dapat digunakan untuk mencari suatu gambar. Terus dapat digunakan untuk mencari informasi dalam bentuk gambar bergerak atau seperti video dan gambar animasi. Dapat digunakan untuk mencari-cari lagu favorit seperti MP3. Dapat digunakan untuk berbelanja, dapat digunakan untuk mencari website berdasarkan direktorinya, dapat digunakan untuk mencari website berdasarkan kategori tempat, dapat digunakan untuk mencari berita-berita terbaru tentang seluruh negara-negara yang ada di dunia yang terhubung dengan internet. Terus dapat digunakan untuk mencari jurnal atau laporan penelitian, dapat digunakan untuk mencari website-website yang berhubungan dengan pendidikan. Sekiranya cukup penjelasan saya cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dimengerti? Silahkan. Tadi pada saat Anda menjelaskan tentang materinya, ada disebutkan tentang web scroller. Tolong jelaskan apa sih web scroller itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun pengertian dari web crawler tersebut adalah suatu program atau script otomatis yang relatif simpel dengan metode tertentu melakukan cara scan atau crawl ke semua halaman-halaman internet untuk membuat indeks dari data yang dicarinya. Nama lain dari web crawler tersebut adalah web spider, web robot, bot, crawler, dan automatic indexer. Web crawler dapat digunakan untuk beragam tujuan. Penggunaan yang paling umum adalah yang terkait dengan search engine. Search engine menggunakan web crawler untuk mengumpulkan informasi mengenai apa yang ada di halaman web publik, seperti yang dijelaskan tadi. Terus utamanya adalah mengumpulkan data sehingga ketika pengguna internet mengetikkan kata pencarian di komputernya, search engine dapat dengan segera menampilkan website yang relevan. Saya mau bertanya, apa saja contoh-contoh dari web crawler dan tolong jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus beberapa contoh web crawler tersebut ialah yang pertama Teleport Pro, yaitu salah satu software web crawler untuk keperluan offline browsing. Software ini sudah cukup lama populer, terutama pada saat koneksi internet tidak semudah dan secepat sekarang. Software ini berbayar dan beralamatkan di www.10max.com. Terus yang kedua HTT Track, ditulis dengan menggunakan C. Seperti juga Telepon Pro, HT Track merupakan software yang dapat mendownload konten website menjadi sebuah mirror pada harddisk Anda agar dapat dilihat secara offline. Yang menarik, software ini free dan dapat didownload pada website resminya seperti di www.httrack.com. Terus yang ketiga, Googlebot merupakan web crawler untuk membangun indeks pencarian yang digunakan untuk search engine Google. Kalau website Anda ditemukan orang melalui Google, bisa jadi itu merupakan jasa dari Googlebot. Walau konsekuensinya ialah sebagian bandwidth Anda akan tersita karena proses crawling ini. Selanjutnya, Yahoo Slope. Kalau Googlebot adalah web crawler andalan dari Google, terus maka search engine Yahoo mengandalkan Yahoo Slope. Teknologinya dikembangkan oleh Inktomi Corporation yang diakuisisi oleh Yahoo. Selanjutnya adalah Yasi. Sedikit berbeda dengan web crawler lainnya di atas. Yasi dibangun atas prinsip jaringan peer-to-peer, di-develop dengan menggunakan Java dan didistribusikannya pada beberapa ratus mesin komputer, disebut juga dengan Yasi Peers. Terus tiap-tiap peer di-share dengan prinsip peer-to-peer untuk berbagi indeks, sehingga tidak memerlukan server sentral. Contohnya search engine yang menggunakan Yasi adalah Sensenet, yang berada di alamat sensenet.fzk.d untuk mencari dokumen di bidang sains. Tadi disebutkan ada beberapa macam algoritma yang terdapat di Google. Bisa disebutkan macam-macam algoritmanya?
Terima kasih atas pertanyaannya. Terus berikut ini adalah macam-macam dan penjelasan tentang beberapa algoritma Google. Yang pertama, algoritma Google 1.0. Algoritma ini sudah beroperasi sejak tahun 98. Di masa ini algoritma Google 1.0 ini telah menerapkan bahwa website atau blog mempunyai banyak inbound atau link. Terus terbanyak maka website atau blog tersebut akan menjadikan kendali di mesin pencarian Google. Hal ini membuat banyak website berbondong-bondong melakukan inbound link sebanyak-banyaknya karena ingin menguasai peringkat pada search engine. Dan kebijakan ini pun berakhir pada tahun 2003 kalau salah. Terus selanjutnya algoritma 2.0. Algoritma 1.0 berakhir di tahun yang sama yaitu 2003. Google meluncurkan algoritma 2.0 dan hanya beroperasi hingga tahun 2006. Pada saat masa ini, Google meluncurkan sebuah program revenue dengan sistem publisher atau advertise yang dapat bertemu melalui program Google AdSense atau menghasilkan penghasilan dari uang. Nah, selanjutnya algoritma Google 4.5.0. Pada tahun 2007 telah banyak terjadi kesalahan yang muncul pada search engine ini. Jika melakukan pencarian yang seharusnya muncul posisi 6 akan muncul di posisi pertama. Selanjutnya ada algoritma Google Dance. Algoritma Google Dance terjadi sejak tahun 2003 pada bulan Februari. Dinamai dengan Google Dance karena untuk menyegarkan search engine ini dengan tarian, maksudnya ingin menghapus website atau blog dengan konten yang kurang bagus dan tidak menarik secara otomatis. Otomatis akan tersingkir dan sudah pasti akan mengurangi jumlah pengunjung website tersebut. Selanjutnya algoritma Google PageRank. Algoritma PageRank ini sampai saat ini masih terus digunakan. Algoritma ini juga masih dijadikan acuan dalam memberikan penilaian pada website-website atau blog. Dan mendapatkan penilaian 1 sampai 10 hingga tertinggi merupakan website atau blog terbaik. Mungkin sekian jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami. Presentasi ini saya tutup sampai di sini. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.